diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Jika sebentar lagi ibadah ini akan dimulai, kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan berkatilah juga yang membawakan firman, supaya firman yang keluar tidak akan
sia-sia, tetapi akan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya nih hari ini? Hari ini puji Tuhan baik, luar biasa. Luar Gimana biasa. kabarnya? Aku juga baik dong, tentunya sehat juga. Kita tanya yang belakang. Gimana kabar kalian semuanya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik juga. Oh ya, kita kan hari ini mau ibadah tuh. Kira-kira teman-teman di rumah ada yang tahu nggak tema kita hari ini? Apa ya? Kira-kira apa ya? Oke, kita tanya langsung aja ke Mbak Pipit. Sebelumnya kita tanya yang belakang dulu. Ada yang tahu nggak ya tema kita hari ini? Saya ada yang tahu nggak tema kita hari ini? Nggak tahu. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh Mbak Pipit? Apa ya? Jadi tema ibadah pada bulan ini adalah waktu dan kebaikan Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Apa sih artinya tadi? Apa sih? Apa ya? Intinya tuh kalau setangkap aku ya, tema kita hari ini tuh, hari ini kita diajak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian-pujian yang kita akan panjatkan kepada Tuhan. Kalau Mbak Pipit nantinya apa sih? Kalau menurut aku, iya benar menyaksikan, tetapi nggak hanya menyaksikan ya. Jadi kita harus tetap menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Amin. Katakan yang di rumah amin juga ya. Oh ya, sekarang kita akan masuk ke ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Hari ini Harinya Tuhan. Kita bangkitkan semangat kita pagi hari ini. Teman-teman yuk, tangan. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Oh ya teman-teman, kita kali ini temanya beda ya. Kita hari ini duduk. Biasanya kan kita akan buat suasana pagi hari ini kita akan buat berbeda. Tentunya dengan penuh semangat juga ya. Iya, tapi sekarang aku mau tanya ke Tania. Tania punya sahabat nggak? Punya dong tentunya. Banyak juga. Iya, teman-teman di rumah juga pastinya punya sahabat. Iya. Tapi itu juga punya. Iya, aku juga punya sahabat. Kalau teman-teman belakang, kalian punya nggak? Punya dong. dong. Punya juga. Ya, kita semua pastinya punya sahabat, tetapi kan kadang sahabatnya kadang marahan ya nggak? Iya, benar. Tapi tahu nggak sahabat yang paling setia di dalam hidup ini siapa? Siapa tuh? Dia adalah Yesus. Oh Yesus, Yesus baik banget buat hidup kita. Dia emang setia apa ya? Setia sama kita. Iya, setia sama kita. Meskipun kita berbuat salah. Iya benar banget. Kayak gitu. Jadi kita mengangkat ujian apa ini? Tentunya dengan sahabat kita ya hari ini, bukan hari ini sih, seterusnya. Selamanya. Iya, yaitu dengan judul Yesus. Yesus Tuhan, aku percaya dan berkata.
Bapak, Ibu guru dan karyawan serta anak-anak SMA Bentara Wacana yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini biarlah tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu guru dan anak-anak terkasih, kita tahu bahwa dari awal tahun 2021 negara kita, bangsa kita tercinta Indonesia mengalami peristiwa yang menyedihkan dan mendukakan hati banyak orang. Di awal Januari ada peristiwa jatuhnya pesawat. Di bulan Februari banjir. Di bulan Maret ledakan Pertamina. Di bulan April kemarin baru saja kita mengalami peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala 402. Kita tahu bahwa pandemi saja yang masih kita bawa dari tahun 2020 dan masih kita rasakan sampai sekarang dampaknya itu belum juga surut, belum juga selesai, belum juga bisa kembali seperti semula, seperti biasanya sebelum ada COVID-19. Tapi di tahun 2021 kita kan berharapnya pengennya di tahun yang baru ini setidaknya COVID sudah mulai reda, sudah mulai hilang. Tapi kok Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tersebut itu terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Kita maunya ya, walaupun COVID belum selesai, ya Tuhan kalau bisa peristiwa yang lain itu tidak diikutkan, tidak diizinkan terjadi. Kalau bisa tidak usah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum COVID ini ada pun kita nggak tahu. Apalagi hari esok, apalagi nanti setelah kita selesai mendengarkan atau beribadah bersama-sama. Alkitab sendiri ya Bapak Ibu tidak pernah mengatakan bahwa hidup kita tuh akan aman, hidup kita akan mulus terus, hidup kita akan lancar, atau semua yang kita inginkan dan yang semua kita harapkan itu terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Roma 8 ayat 28 firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan untuk kita semua itu merupakan janji Tuhan, merupakan pernyataan dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu akan bekerja dalam segala sesuatu. Ya, maksudnya bekerja berarti dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Kehidupan seringkali menghadirkan masa-masa sulit yang mungkin tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Kehilangan orang yang kita kasihi, terjadinya sakit penyakit di dalam tubuh kita. Memang pil pahit itu sulit Bapak Ibu untuk kita telan, bahkan membuat kita itu tersedak. Karena
begitu banyaknya kejadian-kejadian atau peristiwa yang bikin kita itu merasa Tuhan kok meninggalkan kita. Nah, apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Coba diingat dulu Bapak Ibu guru dan anak-anak, ketika kita ada di saat-saat down, saat-saat putus asa, saat-saat kita kehilangan arah dan tujuan, kita itu malah berpikirnya, oh Tuhan ini meninggalkan saya, Tuhan ini gak ada bersama-sama dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo coba diingat dulu, ketika kita ada masalah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita mengeluhkah? Atau kita langsung minta Tuhan bantu, minta Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah kita? Saya dulu pun ketika ingin bekerja, saya tujuannya awalnya memang pengennya di Jogja. Makanya saya mencari kerja di sekitaran Jogja. Tapi ternyata Tuhan kasih saya tempat kerja dan pelayanan di luar kota Jogja, yang dimana di situ sudah ada rencana Tuhan untuk saya. Walaupun itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan saya sebelumnya, tapi saya percaya itu merupakan rancangan dari Tuhan, rencana untuk saya ada di Muntilan ini, untuk saya bekerja di sini dan berpelayanan di sini. Pasti ada maksud Tuhan mengapa saya bisa ditempatkan di luar kota Jogja. Jadi saya berpikir ketika Tuhan menempatkan saya di Bentara Wacana, berarti ada maksud Tuhan bagi saya, dan saya harus melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu berpelayanan dan bekerja di Bentara Wacana. Sama seperti Bapak Ibu guru yang sudah Tuhan pilih untuk bekerja dan melakukan pelayanannya di SMA Bentara Wacana. Saya percaya ketika Allah menciptakan atau sudah menciptakan segala sesuatunya, Allah itu tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah itu turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Ibu. Kata segala sesuatu di sini berarti dalam segala situasi dan kondisi, termasuk hal buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak kita semua, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ketika kita merasakan sesuatu yang mungkin sangat menyedihkan bagi kita, tapi kita jangan langsung berpikiran bahwa Tuhan itu berarti meninggalkan kita. Kita tidak langsung berpikiran bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita, tapi kita lihat dulu apa nih maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi bagi kita. Karena kan tadi Roma 8 ayat 28 juga sekali lagi sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu bagi kita. Yang jelas tujuannya adalah apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ada dua pertanyaan yang bisa Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian bawa dan renungkan setelah selesainya ibadah hari ini. Nah, pertanyaannya itu adalah yang pertama, pengalaman mana dalam hidup kita yang membuat kita paling sulit untuk melihat hal-hal baik yang telah Tuhan buat untuk kita? Pengalaman mana yang sulit membuat kita melihat hal baik yang telah Tuhan buat untuk kita? Seringkali ketika kita mendapatkan masalah, mata dan pikiran kita, bahkan hati kita itu tertutup melihat kebaikan-kebaikan kecil yang masih Tuhan berikan kepada kita, melihat berkat-berkat
kecil yang lainnya yang sebenarnya itu Tuhan sudah kasih kepada kita. Tapi ketika kita ada masalah, kita hanya fokus ke masalahnya, bukan melihat hal-hal itu. Jadi kita kan tidak bisa berpikir nih, gak bisa berpikir gimana kita bisa menyelesaikan masalah kita, apa yang masih kita bisa syukuri, apa yang masih bisa kita lakukan melalui kebaikan-kebaikan kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, apakah kita percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan dibiarkannya? Apakah kita percaya nih bahwa sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan untuk jatuh dari kepala kita, itu tidak akan diizinkan? Berarti Tuhan tuh melindungi kita, Tuhan tuh menyertai kita sampai sedetail itu, sampai sespesifik itu. Nah, jadi apa yang masih kita ragukan, apa yang masih kita takutkan dalam kehidupan ini? Memang masalah akan terus ada dan berganti, tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Masalah yang satu belum selesai, tapi numpuk masalah yang lainnya. Ya seringkali seperti itu, namanya juga kehidupan. Bahkan ada juga suka, kebahagiaan yang pasti Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau menyadarinya, mau mengingat, mau melihat kebaikan-kebaikan dari Tuhan untuk kita. Nah, dua pertanyaan tadi kiranya menjadi bahan refleksi kita untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita, bahwa waktu Tuhan, masanya Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Semoga firman-Nya dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Buat lagu penutup hari ini, bagi kita hari ini, mari kita angkat pujian Allahku Dahsyat. Tentunya keluarga di rumah boleh ajak buat nyanyikan lagu ini. Mari kita semangat.